Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, sama halnya dengan negara berkembang lainnya, Indonesia masih memiliki segudang masalah yang menjadi penghambat kemajuan negara ini. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan mereka yang rendah tidak mampu mengakses berbagai sarana. Salah satunya adalah sarana kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Kemiskinan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Dalam suatu masyarakat, kita dapat membedakan mana yang tergolong sebagai masyarakat yang kaya, menengah, dan miskin. Adanya penggolongan tersebut juga berimbas dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk di dalamnya yaitu aspek kesehatan. Ketimpangan akan memecah belah dan menggerus kehidupan bermasyarakat. Banyak riset yang menunjukkan semakin lebar ketimpangan antara si kaya dan si miskin, maka semakin buruk juga masalah sosial dan kesehatan di masyarakat tersebut. Masyarakat miskin cenderung memiliki derajat kesehatan yang rendah. Namun begitu, rendahnya aksesibilitas penduduk miskin terhadap fasilitas kesehatan adalah salah satu faktor determinan yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan pelayanan kesehatan. Tingkat kesehatan masyarakat miskin biasanya rendah. Karena apa? Karena pola makan yang tidak baik dan pemenuhan gizi dalam tubuh yang tidak terpenuhi secara optimal. Bahkan jika masyarakat miskin ada yang mengalami sakit dan harus dibawa rumah sakit, mereka tidak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit atau dokter. Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat, masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama, yakni pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun atau PNS dan ABRI beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional. Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS serta menunjukkan PT Askes Persero sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes Persero pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.
Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN atau KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Walaupun sudah banyaknya usaha pemerintah dalam melaksanakan program-program kesehatan yang ada di Indonesia dan sudah menunjukkan peningkatan, tetapi ternyata masih ada banyak kasus belum optimalnya pemerataan layanan kesehatan terutama di daerah pelosok desa di Indonesia. Seperti ada pasien BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan kamar perawatan, jauhnya layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan, hingga terbatasnya kemampuan finansial untuk menjalani proses pengobatan. Berdasarkan riset Prakarsa pada 2017, 75% peserta JKN penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta mandiri kelas 3 ternyata masih terbebani biaya pembelian obat dengan nominal terbesar mencapai 2 juta rupiah. Selain itu, 41% peserta JKN PBI dan mandiri kelas 3 mengeluhkan tidak tersedianya obat. Sementara itu, 39% menyatakan pelayanan mendapatkan obat terlalu berbelit dan lama. Riset Prakarsa juga mengungkapkan banyak peserta JKN mengeluhkan sikap dokter dan tenaga kesehatan, misalnya sering datang terlambat dari jadwal dan kurang komunikatif. Bahkan yang lebih menarik, masih banyak pasien BPJS mengeluhkan dokter yang dianggap masih kurang peduli dalam memberikan pelayanan. Bahkan, peran BPJS Kesehatan sebagai garda depan pelaksanaan JKN juga dinilai kurang optimal. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita ambil supaya klaim bahwa orang miskin tidak boleh sakit ini bisa hilang, dan bagaimana caranya pemerintah mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan supaya masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan pelayanan yang sama gitu. Nah, solusi yang bisa kami berikan yaitu solusi pertama, mengikuti jaminan kesehatan yang memang sudah disediakan pemerintah untuk rakyat Indonesia seperti JKN KIS, Askes, dan juga BPJS yang membayar secara mandiri setiap bulannya. Nah, dari jaminan-jaminan yang sudah disediakan pemerintah tersebut, pemerintah berharap supaya pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa merata dan tidak ada ketimpangan gitu. Tapi memang masih banyak kasus-kasus yang ternyata diskriminatif terhadap pemilik kartu-kartu ini, yang pengguna kartu-kartu ini. Banyak rumah sakit yang masih menolak pengguna kartu-kartu ini dengan berbagai alasan yang menurut kami tidak masuk akal, seperti kehabisan kamar, kehabisan obat, dan sebagainya, yang pada akhirnya berakibat bahwa pasien harus membayar lagi biaya rumah sakit mereka, padahal mereka memiliki kartu yang bisa dimanfaatkan untuk pembayaran rumah sakit. Untuk solusi yang kedua, diharapkan pemerintah dapat memperkuat lagi peraturan atau undang-undang mengenai kesehatan sehingga tidak terjadi diskriminasi lagi seperti kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya pemerintah pun sudah memiliki UU mengenai kesehatan, yaitu UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 5 yaitu ayat 1 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dari dua ayat tersebut sudah menggambarkan bahwa selayaknya masyarakat itu mendapatkan hak yang sama di bidang kesehatan. Tidak ada pembedaan-pembedaan yang berarti. Kalaupun adanya pembedaan di antara keduanya seperti keinginan prosedur rumah sakit, setidaknya janganlah terlalu diperlihatkan untuk kedua masyarakat tersebut. Kedua solusi tersebut akan berjalan dengan baik apabila tumbuh rasa empati dalam masyarakat.
Diharapkan jangan ada rumah sakit atau tenaga medis yang hanya mementingkan profit atau keuntungan pribadi saja. Jika kita semua saling peduli, maka pemerataan kesehatan di Indonesia akan dapat berkembang pesat, dan tidak ada lagi klaim bahwa orang miskin tidak boleh sakit.